Ya, jangan ngaku muslim merasa ringan aja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, makin kesini makin banyak orang yang merasa ringan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Siapa yang tidak niat di malam hari sebelum fajar, maka nggak sah puasanya. Seakan-akan kalau nggak melafazkan nawaitu shoma wadin dianggap nggak niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang barokah ini, di tempat yang barokah dan di majlis yang barokah, Allah pertemukan kita. Semoga pertemuan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya, membahas kitab Matnul Ghaya wat Taqrib atau kitab Matan Taqrib. Ya, kemarin kita sudah selesai ya dengan ringkas membahas masalah zakat. Ya, kita akan lanjutkan sebagaimana urutannya ya, setelah sholat zakat, setelah zakat puasa. Ya, meskipun Ramadan masih lama, ya, 2-3 bulan lagi ya, 100 hari lagi tadi katanya. Akan tapi tidak mengapa kita bahas, toh juga ibadah puasa juga tidak harus menunggu bulan Ramadan. Kita masih dapat melakukannya dengan puasa-puasa sunnah yang juga ketentuannya secara umum sama. Ya, ketentuan antara puasa sunnah dengan puasa wajib ya secara umum sama. Ya, kalaupun ada perbedaan sedikit saja. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam, ya, bab tentang as-siyam. Ya, as-siyam itu sendiri secara bahasa artinya al-imsak. Ya, menahan diri. Ya, dahulu Maryam ketika berjanji untuk tidak berbicara, ya, dia mengatakan dengan bahasa as-siyam, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah shauma, berpuasa. Tapi puasanya dia bukan puasa yang kita kenal. Ya, maksudnya dia tidak berbicara kepada siapa? Kepada siapapun. Ya, menahan diri untuk tidak berbicara. Nah, itu secara bahasa. Ya, akan tapi menurut istilah, ya, para ulama umumnya mendefinisikan puasa ya, dengan istilah al-imsak anil mufattirat. Ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatil ibadah. Ya, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Ya, jadi kalau ada orang bilang istilah puasa, ya, itu kadang-kadang puasa menurut bahasa saja. Disuruh puasa karena mau diambil darah, begitu ya. Ya, itu puasa menurut bahasa saja. Ya, maknanya bukan puasa menurut syariat. Ya, karena syariat itu berarti dari terbit fajar sampai terbenam matahari niatnya ibadah. Ya, niatnya ibadah. Baik. Kemudian qala al-muallif wa syaraitu wujubis siyami thalathatu asya. Syarat wajib puasa. Ya, jadi selalu kita ingatkan, para ulama biasanya menyebut ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu maksudnya ya, perkara yang membuat seseorang menjadi wajib atau terkena kewajiban. Karena kalau dibilang puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, ya itu secara detailnya tidak lantas semua orang jadi wajib. Ya, kayak zakat kita bicara kemarin, betul wajib.
Ya, tapi nggak semua orang Muslim lantas wajib berzakat. Ada syarat wajibnya. Di antaranya misalnya kalau dia punya harta sampai senisab. Ya, kalau nggak sampai segitu ya nggak wajib dia zakat. Puasa juga begitu, puasa wajib. Sudah jelas ketentuannya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ijma' para ulama, puasa Ramadan itu wajib. Ya. Tapi ada syarat penjelasannya. Pertama al-Islam, ya, dia Muslim. Ya, kalau dia Muslim ya wajib puasa. Ya, jangan ngaku Muslim merasa ringan aja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, makin kesini makin banyak orang yang merasa ringan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, bahkan dia makan di depan umum dengan merasa ringan dan seterusnya. Ya, bahkan kalau ada yang menegurnya malah dia marah. Ini sebuah sikap yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Ya, meninggalkannya saja sudah berat, apalagi dia mempertontonkan ya, tindakannya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kecuali ada uzur, ya, kecuali ada alasan yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Kemudian wal bulughu, ya, wal bulugh, baligh. Ya, kalau masih kecil belum balik belum wajib. Ya, meskipun juga bagus kalau dilatih sedikit demi sedikit tanpa harus ada kesan dipaksakan. Ya, anak-anak kita itu diingatkan untuk belajar berpuasa. Tapi kalau memang dia merasa letih ya dan merasa berat juga jangan dipaksakan agar jangan sampai ada kesan agama itu menyiksa, memberatkan dan semacamnya. Kemudian wal aqlu, berakal. Ini kaidah-kaidah standar biasanya tentang wajibnya seseorang terhadap ketentuan Islam, yaitu berakal. Ya, maksudnya dia tidak gila, tidak sedang hilang akalnya. Ya. Maka kalau orang sadar, ya, dia sudah balik, maka wajib dia beribadah puasa. Kemudian wal qudratu 'ala shaumi. Ya. Kuat berpuasa. Ini nanti masuk kepada perkara-perkara orang yang sakit, orang yang tua renta, segala macam. Nah, itu tidak wajib berpuasa. Ya, orang sudah tua renta sekali, orang sakit. Makanya Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Orang tua renta yang sudah tak kuat berpuasa, cukup baginya membayar fidyah. Begitu. Orang sakit boleh tidak berpuasa. Ya, tapi kalau dia masih bisa sembuh, dia harus membayar qadha, ya, puasanya di lain waktu. Baik. Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Ya. Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardunya, ya, rukunnya puasa itu 4 perkara. Ya, ini sudah bisa 4, bisa 2. Ya, kadang-kadang disingkat 2 saja. Bisa juga 4 kalau mau didetailkan. Ya, pertama apa? An-niyah. Niat puasa. Ya, niat puasa. Nah, niat ini ada sedikit kekhususan kalau masalah puasa. Biasanya kalau ibadah yang lain niatnya itu ya beriringan dengan ibadah tersebut. Ya, ketika kita sholat kita hadirkan niat ketika kita bertakbir. Tapi kalau puasa tidak. Ya, puasa itu sebelum kita mulai puasa sudah niat di malam harinya. Ya, di malam hari sudah niat. Ya, Rasulullah mengatakan man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat di malam hari sebelum fajar, maka enggak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Ya, tapi selalu kita katakan ya, niat juga tidak perlu dipersulit. Ya, tidak perlu dipersulit dalam arti ya, seakan-akan kalau enggak melafazkan nawaitu shauma wadin dianggap enggak niat. Jadi selalu kita pahami ya, niat itu yang ditetapkan ya, yang ditentukan adalah niat kita dalam hati. Niat kita dalam hati. Melafazkannya itu namanya talaffuz bin niyah. Ya, sebagian ulama khususnya dalam ulama fikih Syafi'i memang menganjurkan. Ya, kita enggak perlu juga menyalahkan hal tersebut. Tapi juga jangan sampai ada kesan semalam saya nggak bilang nawaitu shauma ghadin. Ya. Lalu dia menganggap dia tidak niat, itu juga keliru. Ya.
Sepanjang di malam harinya dia sudah tahu besok Ramadan, dia mau puasa, ya udah niat puasa. Apalagi udah sahur. Ya, para ulama mengatakan cukup dia sahur, ya, sudah menunjukkan dia niat puasa. Ya, jadi jangan kemudian dipersulit, diragu-ragu. Oh, kebetulan semalam nggak terawih lagi. Ya, di sebagian masyarakat habis terawih baca nawaitu sauma wadin, dia nggak terawih. Lalu dia nggak baca nawaitu sauma wadin, kemudian ada orang bilang, oh berarti ente nggak niat. Ya, ini tidak benar. Jadi kesimpulannya adalah, ya justru malah ya, jarang orang nggak niat puasa Ramadan. Ya. Berarti gimana kasusnya orang nggak niat? Ya. Misalnya kasusnya ya, dia nggak tahu besok Ramadan. Dia nggak tahu besok Ramadan, mungkin di pedalaman atau bagaimana. Ya. Pas pagi hari ada yang kasih tahu, ini udah masuk Ramadan. Kalau gitu saya puasa, nggak boleh. Tetap memang dia harus puasa ya. Tapi puasa hari itu nggak dianggap. Ya. Kenapa? Malamnya nggak nih? Nggak nih. Paham nggak? Atau juga mungkin saja dia sakit misalnya. Dia sakit udah berapa hari nggak puasa. Pas besok harinya pagi-pagi bangun subuh, kok segar? Ah saya puasa deh. Malamnya nggak niat, karena selama ini emang nggak puasa. Nah, itu bisa juga nggak dianggap niat. Atau juga ada kasus misalnya dia tidur dari sebelum maghrib, bangunnya subuh. Kebluk lah kalau ada orang gitu. Itu nggak niat. Artinya kasusnya jarang. Kasusnya jarang. Ya, secara umum orang biasanya niat ya, berpuasa. Baik, kemudian wal imsak anil akli wasyurbi wal jima. Ya, menahan diri dari makan, minum dan jima. Ya. Nah, ini perkara yang membatalkan puasa, nanti akan juga lebih diperjelas. Wa ta'ammudil qai, dan sengaja muntah. Atau disingkat semua perkara ini menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ya, jadi puasa ini sebenarnya ibadah yang sangat sederhana. Ibadah yang sangat sederhana tapi sangat panjang itu puasa. Durasinya sampai 11-12 jam. Ya, apalagi di teman-teman yang tinggal di daerah-daerah 4 musim, kalau lagi musim panas, ya, itu ibadah puasa bisa sampai 20 jam. Ya, teman-teman kayak di daerah-daerah Eropa Barat sana, begitu ya. Itu kalau lagi musim panas buka sekaligus sahur, ya, karena udah tanggung. Ya. Dikit lagi sahur, atau dikit lagi masuk subuh. Artinya dia sangat panjang. Tapi kalau ditanya apa yang dilakukan ketika puasa, kalau sholat kan jelas ada ruku, ada sujud, ya, ada bangun, ada duduk. Puasa apa yang dilakukan? Gak ada yang dilakukan. Puasa itu yang ada justru meninggalkan. Makanya memang tadi makna puasa adalah al-imsak, menahan diri. Karena itu memang nanti bisa ditangkap substansi puasa itu melatih kita untuk meninggalkan perkara yang Allah larang. Itu substansi utama dari ibadah puasa. Makanya ya sangat jauh dari nilai puasa kalau orang lagi berpuasa masih gampang maksiat, masih gampang melakukan kemunkaran, masih gampang menyakiti orang, masih gampang merugikan orang. Ya, justru ibadah puasa harusnya membuat dia semakin jauh dari itu. Ya, karena substansi puasa itu meninggalkan, bukan melakukan. Kalau sholat jelas ada yang kita lakukan. Ya, pergi haji, zakat ada yang kita lakukan. Puasa tuh ya, intinya adalah tidak kita melakukan. Kita tidak melakukan. Atau tadi al-imsak. Ya, maka ini harusnya dipahami dengan baik agar kita bisa menangkap spirit dan nilai dari ibadah puasa. Kemudian perkara niat tadi ya, ini yang tadi kita katakan ada beda, kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, jika niatnya setelah subuh itu masih boleh. Kalau puasa wajib, ya itu niatnya harus sebelum subuh. Ya.
Ini terkenal hadis dan riwayat Rasulullah pagi-pagi datang menemui Aisyah, nanya ada makanan nggak? Ya ada sarapan nggak kalau bahasa kita? Kata Aisyah nggak ada. Oh, kalau gitu saya puasa. Ya, sebuah gambaran sangat tentang kebersahajaan Rasulullah SAW dan kemudahan beliau dalam bermuamalah dan juga berumah tangga. Berarti sebelumnya Rasulullah nggak niat puasa. Ya, cuma para ulama mengatakan ini dibolehkan kalau puasanya puasa sunnah. Bangun subuh tiba-tiba pengen puasa. Atau ada yang ngasih tahu, oh ini kan hari, misalnya hari sunnah puasa, hari Senin atau apa begitu. Ya, maka boleh dia niatnya setelah subuh. Tapi kalau puasa wajib, ya, itu sejak malam harus sudah diniatkan. Begitu ya. Termasuk juga misalnya dia puasa, katakan biasa puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis, dia niat sahur puasa Senin. Pas paginya misalnya dia tahu, oh saya punya qadha puasa. Kalau gitu puasa ini saya niatkan untuk qadha, itu nggak boleh. Karena sebelumnya niatnya bukan untuk qadha. Jadi niat itu memang harus jelas sejak awal. Sama kita bagi orang duit, kasih duit seseorang 500.000. Sudah kita kasih duit, ya kita ngapain kasih duit? Sedekah aja udah sedekah. Begitu ya. Maka kemudian kita katakan setelah itu, oh saya ada kewajiban zakat, tadi saya anggap zakat, itu nggak boleh. Harusnya kalau mau zakat dari awal diniatkan zakat. Dari awal diniatkan sebagai zakat. Ya. Baik. Kemudian walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Yang menyebabkan seseorang batal puasanya itu ada 10 perkara. Pertama, ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si. Sesuatu yang sengaja dimasukkan ke jauf. Jauf itu memang rongga dalam tubuh ya, tapi para ulama umumnya dalam fikih Syafi'i mengatakan jauf itu lambung. Sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam lambung, war-ra's dan kepala. Ya, ini memang kekhususan dalam fikih Syafi'i. Ya, dalam fikih Syafi'i apa saja dimasukkan di bagian kepala lewat hidung, lewat telinga, ya, atau yang disebut dengan rongga-rongga ya, yang terbuka itu dianggap membatalkan puasa. Jadi memang agak ketat kalau sebagian ulama mengatakan ya, kalau selain dari hidung dan mulut itu bisa lewat mata, tetes mata misalnya, atau tetes telinga misalnya, itu dianggap tidak membatalkan puasa. Tapi dalam fikih Syafi'i ini dianggap membatalkan. Makanya dihindari kalau seandainya kita berpuasa. Wal hukna fi ahadis sabilain, termasuk juga ya, huknah ya, sesuatu yang diinjeksi dari dua kemaluan, dari dua saluran, kubul dan dubur. Kalau dalam fikih Syafi'i berarti batal itu. Misalnya ada obat, katakan bisa obat wasir atau apa gitu yang dimasukkan dari dubur, itu dianggap batal. Atau dari katakanlah penis atau vagina semacam itu dianggap batal. Ya. Ini memang ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama tidak. Sebagian ulama mengatakan yang membatalkan itu kalau masuk ke lambung saja. Kalau lewat dubur tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Atau membatalkan kalau perkara itu berfungsi untuk menggantikan zat makanan. Katakan diinfus memang untuk zat makan. Itu batal. Ya. Ya. Kalau di luar itu, ya, kalau dalam fikih Syafi'i ini kalau lewat rongga yang terbuka, ya, ada berapa 6 rongga kalau tidak salah ya. Mata, hidung, telinga, mulut jelas. Kubul, dubur, ya, maaf termasuk pusat juga kalau ada yang dimasukkan, itu dapat membatalkan puasa. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan tidak, selain mulut dan hidung, ya, tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Ala kulli hal, lebih hati-hati ditinggalkan. Ya, lebih hati-hati ditinggalkan apabila kita berpuasa. Ya, makanya seperti misalnya pakai cairan yang dimasukkan ke hidung atau tetes mata, ya, kalau tidak sangat mendesak,
ya, sebaiknya jangan digunakan. Tapi kalau mendesak, wallahu alam, ya, kalau mungkin ada apa gangguan tertentu, ya, misalnya ya, seperti orang apa yang harus memakai fix dan semacamnya, mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Kemudian wal qai'u amdan, ya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Jadi muntah kalau sengaja batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Tiba-tiba mual, dia muntah, nggak apa-apa. Wal waqu amdan fil farj, dan berjima, ya, sengaja. Ini memang gimana nggak sengaja berjima? Mungkin saja pemahamannya dia lupa kalau lagi puasa, dia berjima. Ya, itu nggak tidak batal ya. Tapi kalau jelas sengaja, dia batal. Kemudian wal inzalu an mubasyarah, ya, wal inzal an mubasyarah. Inzal ini mengeluarkan mani. Jadi bahasanya bukan khurujul mani, tapi al inzal. Jadi ada faktor kesengajaan. Ya, dia keluar mani karena apa? Karena menggauli istrinya. Dia nggak jima. Ya, dia bercumbu hingga keluar mani, itu batal. Berarti pemahamannya kalau keluar mani tidak disengaja, ya, misalnya dia mimpi jima, itu tidak batal. Ya, itu tidak membatalkan. Atau kebalikannya, nah ini agak riskan. Bercumbu tapi tidak keluar mani, boleh enggak? Ya, ada hadis riwayat yang sahih bahwa Rasulullah mencium istrinya saat berpuasa. Ya, meskipun kemudian Aisyah memberikan komentar, Rasulullah adalah orang yang paling dapat menjaga syahwatnya, dapat mengendalikan syahwatnya. Karena itu para ulama mengatakan kalau dia bercumbu dengan syahwat sedemikian rupa, ya, apalagi masih muda, dapat membatalkan. Begitu ya. Tapi kalau sewajarnya saja, sekedar pegang saja, peluk saja, ya, dan masih terkontrol, tidak membatalkan. Meskipun hal itu makruh, ya. Ya, sebab pada hakikatnya puasa melatih kita untuk menghindari syahwat. Ya, jelas jangan sampai kemudian kita berpatokan nggak batal ini, lalu kita merasa ringan melakukan sesuatu. Ya, itu juga sesuatu yang mestinya dihindari. Wal haidu wan nifas, haid dan nifas juga batal puasanya. Wal junun, gila, wa riddah dan murtad. Itu semua perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya. Ya, disunnahkan dalam puasa itu 3 perkara. Pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Nah, jadi segera berbuka. Jadi di sini kita udah jadi istilah ya, beli takjil. Takjil itu maksudnya bukan makanan, dia sebuah sifat dari perkara yang disunahkan untuk berbuka, yaitu segera. Walaupun makanannya takjil, tapi bukannya nggak segera, bukan takjil, begitu ya. Tapi memang di kita udah jadi istilah, ya. Artinya makanan pembuka untuk berbuka puasa. Ya. Intinya adalah dengan apapun yang kita makan, saat masuk waktu maghrib sudah dipastikan, maka segeralah kita berbuka. Ya, meskipun Rasulullah memberikan contoh, ya, para sahabat itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW berbuka puasa dengan rutob, ya, dengan korma muda. Kalau nggak ada rutob, dengan tamer, korma yang sudah matang. Kalau nggak ada tamer, dengan apa? Nah, di sini terjadi penyimpangan, ya. Kita kalau nggak ada korma, dengan yang manis-manis. Ya. Kalau Rasulullah nggak ada korma, dengan apa? Dengan air putih. Ya, dengan air putih. Bagus kalau kita awali berbuka dengan salah satu dari 3 ini. Ya, itu yang Rasulullah contohkan. Adapun kolak, gorengan, segala macam itu kemudiannya lah. Ya, itu kemudiannya. Wa ta'khirus suhur, dan mengakhirkan sahur.
Sebenarnya istilahnya yang benar bukan sahur ya, tapi suhur. Lagi-lagi bahasa kita udah kadung. Enaknya ngomongnya sahur. Kalau sahur itu apa artinya? Kalau sahur itu makanannya. Makanan yang kita makan saat suhur itu sahur. Ya. Kalau perbuatannya suhur. Ya, cuma lagi-lagi orang kalau dibilang suhur malah bingung. Ya, kalau ada masjid ngomongin suhur, suhur, orang bilang ini bahasa apa lagi? Ya. Padahal itu yang benar. Kayak wudhu, itu perbuatannya berwudhu. Kalau alatnya untuk berwudhu namanya wagu, air. Air berwudhu namanya wagu, sama tuh. Suhur, sahur. Makanya Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, ya, makan suhur tadi. Karena fis sahuri, dalam makanan sahur, makanannya itu terdapat barokah. Artinya apa? Nasi yang kita makan di saat malam dengan nasi yang kita makan di saat sahur itu beda nilainya. Walau sama-sama itu nasinya. Ya. Nasi yang kita makan saat sahur itu menjadi nasi yang barokah. Ya. Makanya kalau kita puasa sunnah sekalipun, ya, dianjurkan untuk tetap sahur tadi. Dan diakhirkan. Ya, jangan sahur itu sejam sebelum subuh, itu terlalu lama. Ya mungkin cukup ideal setengah jam, seperempat jam sebelum subuh. Ya, jangan terlalu lama. Apa faedahnya? Ya faedahnya pertama sunnah. Ya, faedahnya sunnah. Yang kedua, ya, orang kalau makan sahurnya agak mepet, nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, habis makan sahur itu dia tidak keburu ngantuk. Ya, kalau sejam sebelum subuh dia makan sahur, kira-kira habis makan duduk-duduk layah-layah, kira-kira apa? Tidur. Tapi kalau pas nggak lama habis makan azan, insya Allah dia mudah untuk sholat subuh. Ya. Kemudian watarkul hujri fil minal kalam. Ya, nah ini yang juga penting ya, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, jadi saat puasa itu memang kita hendaknya mengendalikan ucapan kita. Ya, termasuk juga jempol kita. Sekarang ini bukan cuma ucapan, jempol juga penting. Ya, dan jempol itu sama dengan ucapan. Apa yang kita tulis, apa yang kita sharing, apa yang kita bagikan, itu juga harus betul-betul kita perhatikan. Ya. Khususnya saat kita berpuasa. Kemudian kita lanjutkan lagi wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Ya. Kemudian diharamkan berpuasa itu pada 5 hari. Jadi meskipun puasa sangat dianjurkan, baik wajib ya, atau juga sunnah, ya, tapi ada hari-hari di mana orang tidak boleh berpuasa. Ya, pertama al-idani, 2 hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, itu diharamkan berpuasa wa ayyamut tasyrik ats-tsalatsah, termasuk 3 hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu juga hari-hari di mana kita diharamkan berpuasa. Ya, maka diingatkan untuk tidak berpuasa pada hari ini. Kemudian wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa adatan lahu. Ya, dimakruhkan ya, berpuasa pada hari yang meragukan. Hari meragukan ini hari tanggal 30 Sya'ban, biasa tanggal 29 Sya'ban orang-orang melihat hilal, ternyata hilal nggak terlihat. Ya. Nah besoknya itu orang nggak boleh puasa. Ya, nggak boleh puasa. Ya. Ya, karena dianggap 30 Sya'ban. Kalau terlihat hilal dianggap satu Ramadan. Ya. Itu kalau dalam fikih Syafi'i dimakruhkan. Sebagian ulama mengatakan diharamkan. Inna ayyuwafiqa adatan lahu. Kecuali di hari itu dia memang biasa berpuasa.
pas tanggal 30 Sya'bannya hari Kamis, dan biasa dia hari Kamis berpuasa, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak biasa berpuasa jangan. Ya. Termasuk juga para ulama mengatakan bahwa memang ada hadis Rasulullah SAW, la yataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Ya. Jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi sehari 2 hari sebelumnya sudah tidak berpuasa. Nah, para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa agar puasa yang wajib itu dipisahkan ya, dari puasa sunnah, agar nggak nyambung, baik sebelum atau sesudahnya. Pada hari Id kita dilarang berpuasa. Sebelum Ramadan juga sebaiknya tidak berpuasa. Ya, ini mengingatkan kita dengan puasa dengan sholat fardu. Sholat fardu juga begitu. Ya. Antara sholat sunnah dengan sholat fardu itu sebaiknya ada jedanya. Sebelum kita sholat fardu, kita sholat sunnah biasanya. Ya, sebelum itu jangan habis sholat sunnah langsung sholat fardu. Ya, kecuali kalau jamaah kita lagi sholat itu beda. Ya. Hendaknya ada jeda. Selesai sholat fardu juga jangan langsung sholat sunnah. Dianjurkannya begitu. Ya, jeda, kasih jeda dulu. Apakah dengan ucapan, ya bisa dengan zikir atau dengan gerakan. Ya, makanya juga dianjurkan untuk bergerak untuk kita melakukan sholat sunnah. Kemudian masih dilanjutkan oleh muallif, wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil fat fa alaihi al-qada wal kafarah. Ya, ini terkait dengan orang yang berjima di siang Ramadan, amidan, sengaja. Fil fat, ya, berjima fa alaihi al-qada wal kafarah. Maka dia harus membayar qada dan kafarah. Jadi dua ya. Orang kalau sengaja, dan sebenarnya satu lagi yang disebut para ulama, dia harus bertaubat. Sengaja dia berbuat membatalkan puasa dengan berjima, ya, itu disebut dengan kafarah muwalladah, ya, kesalahan berat. Siang-siang Ramadan dia berjima, ya, sementara dia lagi puasa, atau memang dia orang yang wajib berpuasa. Maka para ulama mengatakan dia harus bertaubat pertama, kemudian mengqadha puasa hari itu karena dianggap batal, dan membayar kafarah, ya, atau tebusan bahasanya demikian. Apa kafarahnya? Wa hiya 'itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang beriman. Ya, ini tidak ada tentu pada zaman sekarang. Fa illam yajid, kalau tidak ada apa? Fasiyam syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berat, ya. Itu berat. Yang kalau dia misalnya sebulan kemudian sehari 2 hari batal puasanya, ya diulang lagi. Ya. Kemudian fa'il lam yastati fa'id'am sittina miskina. Ini yang mungkin ya, yang paling mungkin. Kalau nggak mampu, dia memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ini suami istri, kalau dua-duanya melakukan atau dengan sukarela melakukan, dua-duanya kena. Suaminya kena, istrinya kena. Tapi kalau misalnya istrinya dipaksa, suaminya saja yang kena. Ya. Suami saja yang terkena kafar. Begitu ya. Lalu ada yang mengatakan kalau orang lagi safar gimana? Dia kan nggak wajib puasa. Para ulama mengatakan kalau dia safar nggak wajib puasa, berarti nggak kena kewajiban, walau di bulan Ramadan. Walau di bulan Ramadan. Lalu ada yang mengatakan kalau begitu orang sebelum berjima dia batal dan dia sengaja puasanya. Kalau begitu para ulama mengatakan itu lebih berat lagi hukum. Karena dia sengaja mencari-cari celah untuk dapat melakukan penyimpangan. Yang agak repot itu kalau ada orang yang mengatakan kalau gitu kita safar aja Pak Ustaz. Kalau safar kan orang boleh tidak puasa, berarti boleh berjima. Ya kebangetan juga sebenarnya. Wallahu alam, kalau begitu keadaannya dia dapat uzur untuk tidak berpuasa dan juga berarti boleh berjima. Akan tapi orang kalau benar-benar beriman, tentu saja dia sangat menyayangkan kesempatan yang Allah berikan lalu dia sia-siakan. Apa sulitnya dia menahan
syahwatnya, ya, toh malamnya boleh melakukannya. Kemudian waman mata wa alaihi siyam min Ramadan, siapa yang meninggal sementara dia masih punya tanggung jawab atau masih punya hutang Ramadan, ut'ima anhu li kulli yawmin muddu, maka dapat diganti dengan membayar fidyah, ya, memberikan makanan pada orang miskin 1 hari 1 mud. Ini ada 2 pandangan sebenarnya. Ada orang meninggal masih punya utang puasa. Kalau dia punya utang puasa, ya. Kalau nggak punya utang puasa ya sudah, ya, nggak perlu bayarkan fidyah. Ya, misalnya dia sakit Ramadan, ya. Kemudian selesai Ramadan mungkin dia sehat, tapi tidak langsung qadha, mungkin ada keperluan lain, lalu keburu meninggal, berarti itu orang punya hutang puasa. Ya, maka dihitung kemarin lagi puasa berapa hari, tinggalkan, dibayar fidyah. Tapi ada orang sakit Ramadan, ya, meninggal di tengah Ramadan. Selama sakit dia nggak berpuasa, itu sebenarnya nggak punya hutang puasa. Kenapa nggak punya hutang puasa? Karena dia ketika tidak berpuasa sedang punya uzur, ya, untuk tidak berpuasa. Ya, jadi kasusnya ini, orang mungkin ketika Ramadan dia punya uzur untuk tidak, katakan safar seminggu, dia safar nggak puasa. Baik, lalu selesai Ramadan, ya, dia meninggal dunia, ya, maka dia harus membayar qadha atau melakukan fidyah sebelum dia meninggal, sebelum dia sempat membayar qadha. Nah, caranya ada 2. Ya, pertama tadi membayar fidyah, atau sebagaimana disebutkan hadis Nabi, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Ya, siapa yang meninggal dengan keadaan punya hutang puasa, maka walinya dapat berpuasa untuknya. Para ulama mengatakan walinya di sini adalah kerabatnya, bisa anaknya, bisa kakaknya, bisa orang tuanya, begitu ya. Boleh dia berpuasa dengan niat untuk mengganti puasa orang yang sudah meninggalkan. Ya. Baik, wasyaikhu, orang tua, in ajaza anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Orang tua renta yang tidak kuat berpuasa boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Nggak harus qadha, ya, karena nggak mungkin dia mengqadha. Ya, kalau orang tua renta sudah termasuk juga di sini dimasukkan orang sakit kronis yang tidak ada harapan sembuh. Ya, sakit kronis. Ya, sekarang banyak saudara kita yang sedang misalnya kena COVID segala macam, susah ya sembuhnya. Ya, maka bisa dibayarkan qadha puasanya. Kalau itu puasa Ramadan. Orang tua renta juga begitu. Kemudian wal hamil wal murdi. Nah, ini yang sering jadi pembahasan. Ya. Wanita hamil dan menyusui. Ya. Yang patut dipahami sebenarnya, wanita hamil dan menyusui itu tidak lantas boleh tidak puasa. Kadang-kadang ada orang mengatakan orang hamil boleh nggak puasa. Tidak. Ya. Orang hamil kalau dia masih kuat puasa harus berpuasa. Ada orang yang mungkin hamilnya udah sering, ya udah lancar gitu ya, kuat, nggak ada masalah, dia merasa biasa aja berpuasa, nggak ada masalah bagi dirinya dan juga insya Allah nggak masalah bagi janinnya. Silahkan dia, bukan silahkan, dia harus berpuasa, begitu ya, harus berpuasa. Tapi kalau dia khawatir saya nggak kuat, khawatir janin saya terganggu, nah itu boleh. Kekhawatiran itu membuatnya boleh. Maka di sini dikatakan in khafata ala anfusihima aftarata. Ya, kalau mereka khawatir terhadap dirinya karena lagi hamil, lagi menyusui, nanti sakit, nanti tidak kuat, boleh dia berbuka puasa, tidak berpuasa. Wa alaihimal qadha. Ya, ini yang pendapat jumhur ulama sebenarnya ya. Pendapat jumhur ulama, wanita hamil dan menyusui tetap harus mengqadha. Kalau nanti kondisinya sudah pulih, ya, sudah pulih. Ya, meskipun memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh baginya membayar fidyah.
tanpa harus mengqadha. Tampaknya pendapat ini sekarang yang lebih populer ya, karena orang merasa ringan. Tapi kalau hati-hati lebih baik dia qadha. Kalau dia merasa sudah pulih. Karena orang hamil dan menyusui ini lebih dekat pada orang sakit. Orang sakit kalau sembuh harus qadha enggak? Harus qadha. Begitu ya, harus qadha. Wa in khafata ala auladihima, kalau dalam fikih Syafi'i, ini fikih Syafi'i memang secara khusus. Kalau dia takutnya kepada anak, dia mengatakan saya sebenarnya puasa saja sih, enggak puasa. Cuma saya khawatir anak saya terganggu, baik janinnya atau bayinya. Aftarota, keduanya boleh tidak berpuasa, wa alaihimal qadha wal kafar. Dan mereka harus mengqadha dan membayar kafarat. Jadi selain qadha, kafarat juga. Kalau takutnya hanya kepada anaknya. Takutnya kepada anak, biasanya takut kalau saya puasa air susunya berkurang. Sebenarnya kuat puasa, sebenarnya dia kuat puasa, tapi yang dia khawatirkan anaknya. Nah kalau kondisinya kayak gitu, selain qadha bayar kafarah juga. An kulli yaumin mud, setiap hari 1 mud. Wa huwa ridlun wa thuluthun min iraq. Ya, 1 mud itu 1 raupan, 2 tangan dewasa. Ya kurang lebih setengah liter lah ya. Setengah kilo, setengah liter beras. Ringan sebenarnya, ringan. Ya. Wal maridu wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Orang sakit, musafir, ya, safaran tawilan, ya, safar yang panjang, itu boleh berbuka dan harus mengqadha. Kalau orang sakit, musafir itu jelas ya. Al-Quran mengatakan apa? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Begitu ya. Siapa yang sakit, siapa yang safar, lalu dia tidak berpuasa, maka harus mengganti di hari yang lain. Ya. Jadi ini kondisi orang-orang yang uzur ya dari berpuasa. Jadi orang yang uzur dari berpuasa itu bisa qadha seperti orang sakit, orang safar, bisa juga fidyah, yang jelas orang tua renta dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Yang diperdebatkan memang tadi wanita hamil dan menyusui. Para ulama sebab memang ini tidak disebutkan secara definitif. Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada penyebutan secara definitif bagaimana wanita hamil dan menyusui. Apakah dia lebih dekat pada orang tua renta yang tidak ada harapan sembuh, atau orang sakit tidak ada harapan sembuh, atau lebih dekat pada orang sakit yang ada harapan sembuh? Para ulama mengatakan ya orang hamil sama orang sakit. Nanti ada saatnya dia pulih. Kalau dia pulih, makanya dia harusnya mengqadha. Itu lebih hati-hati. Meskipun ada para ulama yang memberikan jalan tengah. Kalau hamilnya sering, setiap tahun dia hamil, nah, itu agak repot ya. Kalau dia harus mengqadha, nah itu bolehlah, mungkin dia mengambil keringanan dengan membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin sekalian, selesai pembahasan kita bab puasa. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman tentang fikih puasa ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan.